warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas PGRI Semarang, akan melaksanakan uji kinerja guru berupa praktik pembelajaran secara daring. Hari ini, tanggal 19 Juli 2021, bertempat di Laboratorium SMP Muhammadiyah 2 Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siswa-siswi kelas 9 SMP Muhammadiyah 2 Kebumen, sehat semuanya? Sehat, Sehat. Pagi sudah berusaha untuk belajar begitu ya? Iya, Bos. Ya. Dalam kondisi apapun kita tetap semangat, kita tetap selalu menjaga diri untuk selalu sehat. Terima kasih sebelumnya untuk kelas 9B ini ya. Untuk Mas Aristo sudah masuk pertama kali. Semuanya sudah berusaha keras untuk masuk karena berbagai kendala. Bu Ani absen terlebih dahulu. Amanda Ika Pratiwi Hadir. Aristo Novan Hadir. Januarti Rizko Hadir, Bu. Mutiara Hairunisa Hadir, Bu. Wahyu Julian. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Terima kasih, kita siap untuk belajar bersama, begitu ya? Iya, Siap Iya. semuanya? Siap. Siap. Namun sebelumnya kita ulas dahulu, kita ingat dahulu materi yang telah lalu. Kita telah belajar mengenai apa ya Mas, Mbak? Struktur cerpen. Struktur Bagus, cerpen. struktur cerpen. Wahyu Julian masih ingatkah struktur cerpen itu apa saja? Orientasi atau mengenalkan latar. Latar, suasana, tokoh bisa ya. Kemudian? Iya. Komplikasi atau masalah. Iya, komplikasi. Kemudian? Resolusi. Iya. Dan Koda. kode. Mas Aristo, di dalam sebuah teks cerpen itu ada koda. Koda kata lainnya apa Mas Aristo? Amanat atau pesan. Iya, di dalam cerita itu ada amanat atau pesan. Jadi tidak hanya sebuah cerita saja, tapi di dalamnya ada amanat atau pesan. Nah, untuk kegiatan hari ini, kita akan beralih dari kegiatan membahas mengenai cerpen. Nanti kita menelaah informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan yang berupa situasi lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain. Kita juga akan menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian mengenai lingkungan hidup. Fokus pembelajaran kali ini adalah ada dua, yakni KD 3.7 dan 4.7. Kalian nanti akan menanggapi sesuatu hal yang ada di lingkungan kalian. Yang beredar di dalam lingkungan kita, itu kalimat kritik itu asal-asalan ya, semau kita. Ketika kita marah, kritiknya ya tidak baik. Harusnya disampaikan dengan cara yang baik begitu. Nah, nanti indikator pembelajaran kita kali ini adalah kalian nanti yang pertama itu menelaah informasi berupa kritik dan pujian di dalam teks tanggapan. Teks tanggapannya itu nanti berupa mungkin membahas mengenai lingkungan hidup atau kondisi sosial atau keragaman budaya dan lain-lain. Kemudian sesi yang kedua nanti bersama itu menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan itu berupa pujian atau kritikan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Yaitu tadi berkaitan dengan kalian nanti setelah belajar bersama itu bisa menelaah informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan, begitu. Nah, yang kedua adalah kalian bisa menyimpulkan, nanti diharapkan bisa menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan berupa kritik atau pujian terhadap suatu hal. Itu tujuan kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian kita di dalam kehidupan sehari-hari itu pasti menghadapi banyak masalah. Iya tidak Mas Mbak? Iya. Sekarang masalah yang muncul untuk saat ini apa Mas Mbak? COVID-19. COVID-19. Bagus sekali.
banyak muncul tanggapan mengenai COVID-19, begitu ya. Ada yang merasa was-was dengan adanya pandemi ini, takut akan terancam nyawanya, takut keluarganya akan bagaimana. Ada yang seperti itu. Ada yang acuh tak acuh begitu. Nah, itu adalah tanggapan. Jadi kegiatan pembelajaran kali ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan belajar bagaimana menanggapi sesuatu dengan cara baik, bagaimana mengkritik sesuatu dengan cara baik, bagaimana memberikan pujian terhadap sesuatu dengan cara baik pula, begitu. Siswa-siswi kelas 9 yang saya banggakan, untuk pertemuan hari ini itu nanti ada penilaiannya ya. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Nah, itu tadi kalian nanti setelah kegiatan belajar mengajar itu akan menelaah informasi berupa kritik dan pujian dari teks tanggapan. Nanti dengan bekerja sama berkelompok. Kelompoknya seperti biasa, sudah ada kelompok, iya tidak? Iya. Ya, Iya, sudah ada iya. kelompok. Dan yang kedua adalah penilaian keterampilan. Nanti setelah kegiatan kalian berkelompok menelaah kritik dan pujian di dalam sebuah teks tanggapan, kalian itu nanti diharapkan bisa menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan, baik itu pujiannya maupun kritiknya. Nah, itu dia. Nah, penilaian yang ketiga adalah mengenai penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini Bu Ani nilai dari awal sampai akhir. Kedisiplinan kalian, percaya diri, perilaku jujur, dan religius itu nanti akan dinilai. Bu Ani sangat percaya kalian itu sangat disiplin. Terbukti kalian masuk Zoom itu di awal waktu dan sangat berusaha keras untuk bisa mengikuti walaupun banyak kendala begitu. Kita akan belajar kritik dan memuji di dalam sebuah teks tanggapan. Harus ada nanti tanya jawab, kalian aktif begitu ya. Siap semuanya? Siap. Siap. Nah, kegiatan mengenai teks tanggapan ini sudah Bu Ani sampaikan di classroom. Kalian sudah mengerjakan latihan soalnya? Sudah, Bu. Sudah bagus sekali ya. Kemudian kalian sudah mengisi presensi? Sudah bagus sekali. Kalian sudah bisa melihat hasil pekerjaan kalian di classroom berapa? Sudah. Bu Ani cek dulu ya, coba ada tidak classroomnya. Semoga bisa terlihat hasilnya. Iya, bagus. Kalian sudah mengerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kalian, belajar di luar kelas. Kemudian Bu Ani kembali ke pembelajaran lagi. Kita akan memahami apa sih itu teks tanggapan, bagaimana teks tanggapan itu. Nah ini dia. Pernah mendengar kata tanggapan? Pernah. Kalian pernah memberikan tanggapan terhadap orang lain? Pernah. Terhadap teman memberikan tanggapan. Ketika teman melakukan sesuatu, misalnya teman sedang mengerjakan pekerjaannya, kemudian hasilnya kurang bagus. Apa yang muncul dari kamu, Mas Wahyu? Kritikan. Kritiknya bunyinya bagaimana? Jawaban kamu kok nggak benar sih? Jawaban kamu kok tidak benar begitu. Atau ya nilainya kok hanya sampai itu begitu. Nah, itu adalah sebuah kritikan. Itu juga disebut sebagai tanggapan. Kemudian ketika Mas Aristo mengerjakan suatu pekerjaan dan hasilnya bagus, Mbak Rizko, apa yang kamu sampaikan, Mbak Rizko? Pujian ya. Berarti kita simpulkan bahwa teks tanggapan itu di dalamnya ada penilaian. Nah, penilaian itu bisa berupa pujian. Dan yang kedua bisa berupa kritikan. Jadi di dalam teks tanggapan itu ada pujian, juga ada kritik. Dari gambaran tadi, kritik itu muncul jika bagaimana? Kurang baik. Yang Kita melihat atau mengalami sesuatu yang kurang baik. Ya. Nah, kemudian pujian itu muncul jika bagaimana? Baik. Yang kita kita melihat sesuatu yang baik, apa yang seharusnya terjadi. Jadi di dalam teks tanggapan begitulah, ada kritik dan ada pujian. Tinggal nanti kita menyampaikannya bagaimana. Hendaknya disampaikan dengan cara yang baik.
Nah, apa sih tujuan tanggapan itu? Nah, ini dibaca silahkan. Tujuan tanggapan Oh ya, bagus Mas Wahyu. memberikan penilaian terhadap suatu hal, sedangkan fungsi teks tanggapan adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan Ya, sosial. cukup. Ya, bagus. Terima kasih Mas Wahyu Julian sudah membaca. Jadi tujuan tanggapan adalah memberikan penilaian, begitu ya. Tadi sudah digambarkan menilai sesuatu. Nah, menanggapi sesuatu. Baik itu sesuatu yang kurang bagus atau sesuatu yang sudah bagus. Sedangkan fungsinya itu adalah wujud kepedulian kita. Ketika kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari sesuatu yang kurang bagus, kemudian kita diam saja, itu wujud peduli atau tidak? Tidak peduli. Iya, Tidak wujud peduli. ketidakpedulian, begitu ya. Itu contoh bahwa di dalam teks tanggapan menanggapi itu fungsinya adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan sosial. Nah, untuk selanjutnya silahkan dibaca. Dan opini atau kritikan, pujian, dan saran. Selain itu terdapat argumen dan fakta. Argumen atau pendapat yang berfungsi untuk memperkuat pernyataan kritik dan pujian, sedangkan fakta dalam tanggapan berupa kejadian atau permasalahan yang sudah terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Iya, bagus. Terima kasih Mbak. Siapa ini? Rizko. Rizko, ya bagus. Terima kasih Mbak Rizko. Bahwa unsur di dalam Sama-sama. ketika nanti kita mempelajari teks tanggapan, unsur di dalam tanggapan itu ada permasalahan. Selain permasalahan yang ditanggapi atau dikritisi, di dalamnya juga ada opini. Opini itu argumen, baik berupa kritik, pujian, dan saran. Ini adalah teks tanggapan. Di dalamnya ada permasalahan, ada kritik, ada pujian, dan ada saran. Kritik itu penolakan terhadap suatu hal. Jika pujian, Menerima. menerima. Setuju. Bagus sekali, setuju. Bagus sekali. Setuju terhadap suatu hal atau menerima terhadap suatu hal. Oke. Harus bertanya, silahkan. Kalian harus bertanya dari awal sampai sekarang. Nah, diharapkan ada pertanyaan, silahkan. Saya, Ya, siapa ini? Wahyu Julian. Wahyu Julian. Silahkan Mas Wahyu Julian. Bagaimana cara menyusun kalimat pujian yang benar? Pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Mas Wahyu Julian. Mas Wahyu Julian pernah memuji seseorang? Pernah. Pernah. Pujiannya disampaikan dengan tulus atau tidak? Tulus. Tulus yang pertama. Kalau tidak tulus berarti hanya pura-pura saja ya. Terus Iya. pujiannya diberikan sesuai apa yang Mas Wahyu lihat. Kalau itu baik, ya sampaikan bahwa itu baik. Sesuaikah Mas Wahyu? Sesuai. Sesuai. Kalau tidak berarti itu hanya pura-pura memuji. Begitu ya Mas Wahyu ya? Iya. Iya. Jadi simpulannya kalimat pujian itu diberikan yang pertama apa tadi? Dibuat dengan sesuai apa Sesuai. yang terjadi, apa yang kita lihat. Lihat. Kalau itu baik, sampaikan bahwa itu baik. Yang kedua, bahwa kalimat itu tidak pura-pura disampaikan bahwa itu baik begitu. Jadi memuji dengan tulus, yang kedua disampaikan dengan begitu sesuai faktanya. Begitu Mas Julian. Dan yang Ya, ketiga, terima kasih. diharapkan pujian itu memberikan rasa percaya diri atau membangun mental yang baik pada seorang yang kita puji. Itu seperti itu Mas Wahyu Julian. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih. Zeus. Iya, Mas Aristo Novan ya. Bagaimana cara menyusun kalimat saran dengan benar? Untuk pembelajaran kali ini kita membahas mengenai kritik dan pujian. Memang di dalamnya ada saran juga. Saya sampaikan bahwa saran itu disampaikan untuk tujuannya adalah memperbaiki suatu keadaan. Jadi disampaikan secara baik, disampaikan secara santun begitu, sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Dan itu bersifat membangun. Yang kedua, tidak menyinggung perasaan yang kita berikan saran begitu. Ya, Mas Aristo ya. Sudah seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Contoh kritikan yang baik itu seperti apa? Kritikan yang baik, siap. Amanda, kritik itu muncul ketika ada sesuatu yang bagaimana Mbak Amanda? Kurang baik. Yang kurang baik, maka seseorang itu akan mengkritik. Nah, mengkritik tujuannya untuk apa nih? Agar sesuatu itu menjadi
lebih baik atau jelek, Mbak Amanda? Lebih baik. Jadi lebih baik. Nah, Mbak Rizko, berarti jika kita mengkritik untuk menjadi lebih baik, kalimat kritikannya harusnya bernada memberikan untuk menjadi lebih baik atau malah bernada menjadikan seseorang yang kita kritik itu menjadi patah semangat. Bagaimana Mbak Rizko? Bernada Untuk menumbuhkan rasa semangat. ya rasa semangat, rasa percaya diri, antusias untuk bisa memperbaiki diri, begitu ya. Kemudian kira-kira Mbak Rizko pernah dikritik? Pernah. Ketika kritikan itu baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik, Mbak Rizko rasanya bagaimana? Sakit hati tidak? Sakit hati. Menjadi tidak menerima kritikan, begitu ya Mbak Rizko ya? Iya, maka kritikan itu disampaikan pula dengan cara yang baik. Selanjutnya, Terima kasih Ustazah. ya. Siapa yang belum bertanya harus bertanya. Mbak Amanda sudah bertanya? Belum. Belum, mari bertanya Mbak Amanda. Apakah yang dimaksud dengan teks tanggapan? Apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Tadi sudah disinggung bahwa teks tanggapan itu tujuannya adalah apa ya tadi? Memberikan penilaian. Jika suatu hal itu baik, maka tanggapan itu dinamakan apa ya Mas Mbak? Ujian. Begitu. Jika suatu hal itu hal yang kurang baik atau tidak baik, maka tanggapan yang kita sampaikan itu wujudnya apa namanya? Kritikan. Begitu. Sudah mulai paham? Sudah. Kalau sudah mulai paham, coba ini yang B. Silahkan Mas, siapa yang mau membaca atau Mbak siapa yang belum membaca? Film ini seharusnya bagus, tetapi karena karakter tokoh dan jalan ceritanya kurang terbangun, maka sangat membosankan untuk menontonnya. Film ini seharusnya bagus, tetapi karena karakter tokoh dan jalan ceritanya kurang terbangun, maka sangat membosankan untuk menontonnya. Nah, ini kritik atau pujian? Kritik. Saya mau tanya, apakah ini kritik yang baik? Betul kan? Kritik yang baik ini? Ayo coba. Kita mulai belajar bagaimana kritik baik itu, bagaimana kritik yang kurang baik itu. Film ini seharusnya bagus, tapi karena karakter tokoh dan jalan ceritanya kurang terbangun, maka sangat membosankan untuk menontonnya. Bagaimana? Apakah ini kritik yang baik? Coba Mbak Rizko. Tidak ya. Ini mana yang menunjukkan tidak baikan? Membosankan. Ini sangat membosankan. Ketika kita dikritik dengan kalimat itu, kita tersinggung tidak? Iya. Maka berikanlah kritikan dengan kalimat-kalimat yang baik. Walaupun itu mungkin kurang di hati kita. Maka ucapkanlah kalimat-kalimat kritikan yang baik. Begitu. Selanjutnya. Nah, ini tadi disampaikan kritikan, nah sekarang disampaikan pujian. Pujian adalah hal yang berlawanan dari kritik. Nah, ini contohnya. Kebijakan baru di sekolah ini mengenai pemakaian seragam dan tata tertib akan dapat memungkinkan siswa belajar bertanggung jawab dan menaati peraturan. Nah, ini contoh kalimat pujian. Ini muncul karena setuju atau tidak setuju dengan aturan sekolah. Setuju dengan aturan sekolah, begitu ya. Maka ini adalah dinamakan pujian atau kritik. Pujian. Bagus sekali. Nah, dalam sebuah tanggapan juga muncul saran ya. Nah, saran tadi sudah disampaikan, fungsinya untuk apa? Membangun atau memberikan nasihat yang baik, begitu. Nah, kemudian nanti Bu Ani akan beralih ke teks tanggapan. Contohnya seperti apa? Sebentar. Nah, ini dia. Bisa dibaca? Bisa dibaca ya, siap. Judulnya apa Mas Mbak? Menyikapi pandemi COVID-19. Ya, pandemi COVID-19 ini terjadi di lingkungan kita sekarang ya? Iya. Sudah berapa lama ini terjadi pandemi COVID-19? Satu Sudah tahun. 1 tahun lebih. Kita tidak bisa sekolah seperti biasa, begitu ya? Iya. Kalian bebas berkunjung ke rumah saudara dengan adanya pandemi COVID ini? Tidak. Karena ada pandemi, begitu. Nah, di dalam kegiatan ini kita akan menyampaikan teks tanggapan yang berjudul Menyikapi Pandemi COVID-19. Silahkan dibaca, Mas Wahyu. Menyikapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 belum berakhir.
Sudah lebih dari 1 tahun wabah ini melanda dunia, termasuk Indonesia. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang, dunia pendidikan telah mengalami perubahan kebiasaan yang luar biasa. Kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan jarak jauh atau online. Hal itu berimbas pada keharusan setiap orang tua untuk mendampingi anaknya belajar di rumah. Para siswa pun tidak mau harus memiliki alat penunjang kegiatan belajar jarak jauh. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi ditutup selama masa pandemi hingga kondisi membaik. Hal itu merupakan kebijakan pemerintah sebagai salah satu usaha mencegah penyebaran COVID-19. Ya, bagus. Bacaan yang lancar dan bagus ya. Ternyata di dalam pandemi COVID ini memunculkan kebijakan dari pemerintah. Sekolah-sekolah ditutup, begitu ya. Dari rumah dengan belajar di kelas rasanya berbeda atau sama? Berbeda. Bosan tidak belajar di rumah? Bosan. Sangat bosan begitu. Coba teks yang kedua. Mbak, ya silakan Mbak. Pada masa pandemi sekarang ini, pemerintah menerapkan kebijakan semua sekolah ditutup hingga kondisi membaik. Karena kebijakan tersebut, seluruh siswa dan mahasiswa harus belajar dari rumah masing-masing. Hal ini adalah langkah yang baik guna mencegah meningkatnya angka COVID-19 di Indonesia. Secara tidak langsung, hal ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan ilmu di tengah keluarga. Mungkin hanya dengan diskusi kecil, tetapi ini sangat penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu ilmu dengan cara aplikasi secara langsung. Iya, terima kasih Mbak Amanda. Mbak Amanda, untuk teks yang kedua, coba diperhatikan. Kita tadi sudah mempelajari kritik dan pujian. Apakah di sini ada kritik atau pujian? Ada Ada apa, kalimat apa Mbak Amanda? kalimat pujian. Oh, bagus sekali. Kalimat pujian, Mbak Amanda ternyata paham. Mana kalimat pujiannya Mbak Amanda? Hal ini adalah langkah yang baik guna mencegah meningkatnya angka COVID-19 di Indonesia. Bagus sekali. Ya, semangat ya. Bagus. Kamu sudah bisa menyebutkan mana kalimat pujian ya. Pada masa pandemi sekarang ini pemerintah menerapkan kebijakan semua sekolah ditutup. Nah, hal ini adalah langkah yang baik. Nah, ini dia kalimat pujiannya ya. Siap. Coba Mbak Amanda, di paragraf yang Bu Ani tebalkan ini, tandai ini, adakah kalimat kritik? Ya. Bila belajar online, anak saya bosan. Bagus sekali. Muncul kritik karena apa? Tidak setuju dengan sesuatu hal yang ia lihat atau ia rasakan. Nah, di dalam kritik itu juga ada argumennya atau pendapatnya untuk menguatkan kritiknya ini. Nah, mana argumennya ya Mbak Mutiara? Karena bosan dia mencari aktivitas baru beralih ke game. Jadi kebiasaan baru itu sangat mengganggu belajarnya. Belum lagi kalau soal-soal diberikan sulit. Nah, ini semuanya adalah argumen untuk menguatkan apa yang menjadi kritikannya begitu ya. Anaknya bosan. Nah, ini tadi sudah kita belajar bersama ya. Nah, simpulannya ada Berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran jarak jauh ya. akan lebih baik jika disikapi dengan bijak. Pandemi COVID-19 yang dinilai membawa dampak negatif ternyata juga membawa dampak positif. Interaksi anak dan orang tua menjadi lebih dekat. Anak pun berkesempatan menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Untuk selanjutnya, Pak Ani akan memberikan contoh teks tanggapan. Menurut kamu itu tanggapannya bagus atau tidak? Nih, Bu Ani ambil di Instagram ya. Pak Jokowi menyampaikan PPKM itu berlanjut. Nah, ini ada yang memberikan tanggapan. Coba tanggapannya dibaca Mas Wahyu ini. Sudah nggak respect sama Pak Jokowi, kita yang patuhi aturan kelaparan dari rumah karena suami sudah nggak bisa nge-grab, ditutup di mana-mana. Sementara bantuan mana pernah sampai di kami. Bodohlah dengan semua aturan, hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja. Iya, bahasanya tidak baku. Ini kira-kira tanggapan yang baik tidak? Tidak. Baik. Ini pujian atau kritikan? Kritikan. Nah, kritikannya ini disampaikan dengan santun tidak? Tidak. Hendaknya kritikan, walaupun sebuah kritikan, sampaikanlah dengan santun. Kalian pernah memberikan tanggapan di media sosial? Pernah ya memberikan tanggapan di media sosial ya? Pernah. Sampaikan dengan tanggapan atau uraian-uraian yang santun begitu.
ini ada teks tanggapan juga. Nah, remaja dan komunitas punk di Indonesia judulnya. Nah, nanti kalian bersama berdiskusi untuk menelaah informasi berupa kritik dan pujian di dalam tanggapan ini kalian telaah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia. Ini ada di dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Gambaran tentang orang-orang atau remaja-remaja yang masuk komunitas punk seperti ini kah? Iya. Iya. Rambutnya model apa ini namanya? Mohawk, begitu ya. Kemudian sebenarnya komunitas punk ini atau kelompok orang-orang tertentu yang ingin memperlihatkan keberadaannya, begitu saja ya. Dalam kenyataannya, mungkin mereka bosan di sekolah, mungkin mereka bosan di rumah, kemudian melarikan diri dari rutinitas itu karena wujud penolakan terhadap apa yang harus mereka kerjakan. Yang seperti ini baik tidak menurut kalian? Tidak baik. Tidak baik ya. Bahwa komunitas punk juga ada memiliki kreativitas tersendiri. Mereka membuat distro ya yang ternyata. Nah, ini sebenarnya mereka punya keterampilan. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Kalau itu memang baik, tunjukkan bahwa itu baik, begitu ya. Silakan kalian siap-siap. Nih Bu Ani share untuk nanti diskusi, kalian siap-siap. Iya, silakan. Dan Rizko, silakan didiskusikan. Apakah terdapat kalimat kritik atau pujian pada paragraf pertama? Pada paragraf pertama tidak ada. Silakan berdiskusi dulu. Paragraf pertama adalah berisi informasi-informasi penting tentang pengertian komunitas punk. Ya, terima kasih. Adakah kalimat kritikan pada paragraf 2? Untuk mengekspresikan kekesalan atau kemarahan karena pengekangan dari keluarga ataupun hanya untuk mengekspresikan kehebatan atau kesombongan diri, tidak jarang mereka berlaku anarkis. Banyak remaja yang seharusnya melakukan kegiatan belajar, mereka sengaja melarikan diri dari rutinitas dan bergabung bersama kelompok punk ini. Pada paragraf 3 terdapat kalimat kritik, yaitu remaja terutama pelajar yang sudah tergabung dalam komunitas punk adalah remaja yang cenderung berperilaku negatif, egois, dan pemarah. Pada paragraf 3 tidak ada kalimat kritikan dan pujian karena hanya berisi tentang pada awal mulanya punk. Pada paragraf 5 terdapat kalimat pujian, yaitu komunitas punk punya kreativitas tersendiri. Mereka menciptakan musik dengan genre yang khas. Kelompok punk juga bergerak di bidang fashion. Mereka membuat t-shirt, aksesoris yang mampu bersaing dengan produk-produk terkenal yang sudah akrab di kalangan remaja Indonesia. Pada paragraf 6 tidak terdapat kalimat kritik, hanya berisi saran, dan pada paragraf 7 hanya berisi simpulan. Terima kasih. Terima kasih. Selesai untuk diskusi ya. Untuk selanjutnya adalah presentasi. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Mas Wahyu Julian. Silahkan. Ya, coba diklik bisa tidak. Ya, bagus. Siap? Silahkan perkenalan kemudian presentasi. Perkenalkan, nama saya Wahyu Julian. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Komunitas punk adalah sekelompok remaja atau pemuda yang mempunyai gaya hidup bebas serta menyimpang dari norma-norma masyarakat setempat. Tidak hanya di luar negeri, komunitas punk sudah merambah di Indonesia. Banyak pemuda di negeri ini, terutama anak sekolah, yang mencoba mengidentikan diri menjadi anak punk. Pada umumnya, mereka hanya sekadar mengadopsi budaya hidup punk tanpa memahami substansi dari komunitas ini. Mereka hidup bebas sekehendak mereka di jalanan. Aktivitas mereka lebih banyak pada waktu malam yang seharusnya digunakan untuk belajar dan istirahat. Untuk mengekspresikan kekesalan atau kemarahan karena pengangkangan dari keluarga ataupun hanya untuk mengekspresikan kehebatan atau kesombongan diri. Tidak jarang mereka berlaku anarkis. Banyak remaja yang seharusnya melakukan kegiatan belajar, mereka sengaja melarikan diri dari rutinitas dan bergabung bersama kelompok punk ini. Dari fenomena tersebut, berbagai tanggapan pun muncul dalam masyarakat. Remaja, terutama pelajar yang sudah tergabung dalam komunitas punk, adalah remaja yang cenderung berperilaku negatif, egois, dan pemarah. Mereka tidak ingin hidup sesuai dengan aturan atau norma. Perilaku tersebut sangat meresahkan masyarakat, terutama orang tua. Iya. Pada paragraf pertama tidak terdapat kalimat kritikan atau pujian. Pada paragraf pertama hanya berisi tentang penjelasan komunitas punk. Pada paragraf kedua terdapat kalimat kritikan, yaitu remaja terutama pelajar yang sudah tergabung dalam komunitas punk adalah remaja yang cenderung berperilaku negatif, egois, dan pemarah. Mereka tidak ingin hidup sesuai dengan aturan atau norma. Perilaku tersebut sangat meresahkan masyarakat, terutama orang tua.
Alasan data tersebut sebagai kritikan adalah penolakan terhadap perilaku remaja yang tergabung dalam komunitas punk yang disertai pertimbangan akan buruknya suatu hal tersebut. Perilaku remaja yang tergabung dalam komunitas punk dianggap meresahkan masyarakat. Siap, bagus. Kemungkinan yang terjadi adalah keluarga yang seharusnya sebagai tempat ternyaman untuk berbagi pendapat, mereka tidak menemukan kenyamanan di dalamnya. Demikian pula sekolah, berbagai tugas yang diberikan guru dan binaan atau hukuman guru malah membuat mereka semakin terbebani dan terkekang. Oleh karena kondisi lingkungan sama sekali tidak membuat mereka nyaman, mereka lebih memilih komunitas yang bisa mengerti dan menerima para remaja ini. Pada paragraf 4 terdapat kalimat pujian. Alasan data tersebut sebagai pujian yaitu adanya argumen penghargaan atau pernyataan atas kebaikan dan keunggulan terhadap suatu hal. Bermacam kreativitas yang ada dalam komunitas punk adalah sisi positif komunitas ini. Pada paragraf 6 terdapat kalimat saran. Alasannya berisi anjuran terhadap suatu permasalahan agar keadaan menjadi lebih baik. Sudah selesai? Iya. Sudah. Simpulannya silahkan. Simpulan, dalam teks tanggapan yang berjudul Remaja dan Komunitas Punk terdapat kritikan dan pujian. Kritikan ditujukan kepada perilaku remaja atau pelajar yang sudah bergabung dalam komunitas punk. Mereka cenderung berperilaku negatif, egois, dan pemarah. Pernyataan pujian tentang sisi baik komunitas punk. Mereka mampu menciptakan musik dengan genre yang khas. Kelompok punk juga bergerak di bidang fashion. Mereka membuat t-shirt, aksesoris yang mampu bersaing dengan produk-produk terkenal. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk presentasi pertama. Bagus sekali. Dilanjutkan, apakah atau memberikan tanggapan? Paragraf 1. Mengapa tidak ada kritik? Ya, ini dari siapa? Perkenalkan dulu ya. Aristonovan. Aristonovan. Paragraf 1, mengapa tidak ada kritik? Silahkan. Pada paragraf 1 tidak terdapat kalimat kritik karena pada paragraf 1 hanya berisi tentang penjelasan komunitas punk dan penyebarannya. Iya. Tidak ada. Ya, terima kasih. Ya, bagus. Sekarang adalah untuk yang kedua. Silahkan di close. Silahkan Amanda. Terdapat kalimat kritik pada paragraf 3. Ya, dibaca. Remaja terutama pelajar yang sudah bergabung dalam komunitas punk adalah remaja yang cenderung berperilaku negatif, egois, dan pemarah. Mereka tidak ingin hidup sesuai dengan aturan atau norma. Perilaku tersebut sangat meresahkan masyarakat terutama orang tua. Iya, bagus. Terdapat kalimat pujian pada paragraf 4. Alasan data tersebut sebagai pujian yaitu adanya argumen penghargaan atau pernyataan atas kebaikan dan keunggulan terhadap suatu hal. Kemudian simpulannya bagaimana? Simpulan. Dalam teks tanggapan yang berjudul Remaja dan Komunitas Punk, terdapat kritik dan pujian. Ya. Kritik ditujukan kepada perilaku remaja atau pelajar yang sudah bergabung dalam komunitas punk. Sedangkan pernyataan pujian tentang sisi baik komunitas punk, mereka mampu menciptakan musik dengan genre yang khas. Kelompok punk juga bergerak di bidang fashion. Mereka membuat t-shirt, aksesoris, dan mampu bersaing dengan produk-produk terkenal. Bagus sekali. Kemudian adakah pertanyaan dari kelompok lain? Silahkan. Tidak ada pertanyaan. Coba ke atas, Mbak. Sudah tidak ada pertanyaan? Ya, sudah. Bagus. Kalian sudah berhasil untuk presentasi. Ini simpulkan, kalian sudah bisa menelaah teks tanggapan berupa kritik dan pujian. Kemudian kegiatan kalian itu sudah bagus, hanya saja cara membacanya itu harus jangan terlalu tergesa-gesa, begitu ya. Membacanya jangan terlalu tergesa-gesa. Artinya harus jelas dibaca, begitu. Kemudian bahwa teks tanggapan itu terdiri di dalamnya ada kritik, ada pujian, sudah kalian telaah, kemudian kalian juga sudah berhasil menyimpulkan informasi mengenai kritik dan pujian dalam teks tanggapan itu. Kritik tadi ditujukan kepada siapa, Mas Wahyu? Anak pang. Anak pang ya. Kemudian di-upload di dalam Classroom. Bu Ani akan memberikan simpulan kegiatan pada hari ini adalah bahwa dari awal sampai akhir kalian sudah belajar mengenai teks tanggapan, menelaah informasi berupa kritik dan pujian di dalam tanggapan sudah berhasil dilaksanakan, bahwa kritik adalah muncul ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian pujian itu muncul dari kita melihat sesuatu yang itu baik, dan sebaiknya kritik maupun pujian itu disampaikan dengan cara yang baik, kemudian disampaikan dengan yang sesungguhnya terjadi.
Nah, untuk kegiatan hari ini, Bu Ani sangat memberikan apresiasi terhadap kalian yang sudah sungguh-sungguh, sudah berusaha untuk mengikuti. Semuanya sudah bagus, bagus sekali. Mas Wahyu, Bu Ani berikan reward buat kamu, bahwa kamu ternyata paling di antara beberapa temannya, kamu adalah paling aktif ya. Tepuk tangan untuk Mas Wahyu. Ya. Mahasiswa teraktif. Kemudian kita sudahkah tadi di-upload di Classroom? Sudah. Bagus ya. Untuk menutup kegiatan, mari kita membuat yel-yel. Terakhir harus lebih semangat. Supaya muda, jujur, optimis, semangat, sukses. Terima kasih atas partisipasi kalian. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih mengenai teks tanggapan, akan tetapi beralih kepada struktur dan aspek kebahasaannya untuk pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.